Sejarah mencatat, Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, berdiri tahun 1267 dan berakhir pada 1521. Samudera Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Dalam ulasan video kali ini, rangkaian sejarah telah mengulas sejarah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari rangkaian sejarah. Samudera Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Menurut Hasan Muarif Ambari melalui tulisan, peranan beberapa bandar utama di Sumatera abad 7-16 Masehi dalam jalur sutera melalui lautan, terhimpun dalam Kalpataru, majalah arkeologi. Selat Malaka adalah jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudera Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat dagang. Banyak saudagar dari berbagai negeri, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing, yang singgah untuk berniaga. Pendiri Kerajaan Samudera Pasai, beberapa referensi menyebut Nazimuddin Al-Kamil sebagai penggagas awal berdirinya Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13 Masehi. Dikutip dari Sejarah 8, Kerajaan Terbesar di Indonesia, 2021, yang disusun Siti Nur Aidah, Nazimuddin Al-Kamil merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Tahun 1238 Masehi, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon, Nazimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudera Pasai di Aceh yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh, tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. Meski demikian, Marasilu yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudera Pasai. Dikutip dari Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh, 2006, karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, kesultanan ini pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan, Kesultanan Samudera Pasai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang bertahta hingga tahun 1349 Masehi. Dikutip dari situs resmi pemerintah Provinsi Aceh, Ibnu Batutah pernah mengunjungi Samudera Pasai pada era ini. Samudera Pasai berdagang lada sebagai komoditas utamanya dan berperan sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan, kerajaan Islam ini mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas, dirham, dengan komposisi emas murni 70%. Selain jaya karena perdagangan, kerajaan maritim ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam karena letaknya yang strategis dan mudah dikunjungi orang-orang dari berbagai tempat. Sempat mendapat serangan dari kerajaan Majapahit, Samudera Pasai kembali merengkuh masa keemasan pada era pemerintahan sosok pemimpin perempuan bergelar Sultanah Malikah Nahrasyah, tahun 1406 sampai tahun 1428. Sultan perempuan pertama di tanah Aceh ini mampu membangkitkan Samudera Pasai dari trauma akibat serangan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 atau sebelum Mahapatih Gajah Mada tutup usia. Dalam buku Wali Songo dengan Perkembangan Islam di Nusantara, 1993, karya Abdul Halim Basyah, disebutkan, Sultanah Nahrasyah berperan besar dalam memajukan Samudera Pasai, termasuk menjadikannya sebagai pusat perkembangan agama Islam yang besar dan kuat. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa subscribe, komen dan bunyikan lonceng notifikasinya, untuk mendapat update video terbaru dari rangkaian sejarah. Terima kasih.